Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, untuk meyakinkan manusia kalau hari kiamat itu ada, hari kebangkitan ada, Allah pada surah An-Nazi'at sampai 5 kali bersumpah. Jadi makna sumpah ini untuk apa? Untuk taukid, untuk menguatkan. Kalau seandainya tulang belulang manusia kalau sudah hancur bisa disatukan kembali oleh Allah, sebagaimana biji-bijian yang tidak pernah terpakai selama bertahun-tahun lamanya, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tanah dan terus disiram oleh air. Kemudian ketika itu tumbuh-tumbuhan itu syaqqal arda, wa idzal ardu ketika bumi itu membelah diri. Arti membelah diri apa? Biji itu membelah dirinya. Kenapa? Karena sudah disirami air dan Allah memerintahkan kepada dia untuk hidupnya. Begitu juga manusia. Jadi artinya perlu 5 sumpah. Karena banyak manusia tidak yakin, budoynya nuro kiamatnya. Apa betul manusia akan dibangkitkan? Apa betul ada tiupan sangkakala yang pertama dan apa betul tiupan sangkakala yang kedua? Sekarang kita akan membedakan. Ini masih kita dalam surah An-Nazi'at. Allah ingin menguatkan lagi kalau tiupan sangkakala yang pertama itu ada dan yang kedua juga ada. Cuma berbeda nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih pada surah An-Nazi'at ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Tarjufu itu bergerak sekaligus mengeluarkan suara, itu rajifah namanya. Maka dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan rajifah itu apa? Rajifah itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Kenapa tiupan sangkakala yang pertama? Karena ketika ditiup sangkakala yang pertama bersuara dan bergerak. Yang bersuara apanya? Ini konsentrasinya bukan pada tiupannya, tidak. Tetapi ketika wasuyiratil jibal, gunung-gunung itu diangkat semua oleh Allah. Ketika matahari itu dibelah oleh Allah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jadi itu membuat bersuara. Ini seperti tatkala Allah mengazab kaum Ad. Birihin sarsarin atiyah. Rihin itu angin, sarsarin angin yang bersuara. Makanya setiap angin kencang itu ketika dia masuk rongga itu dia bersuara, suara kencang. Atiyah itu syadidah. Arti syadidah apa? Sudah bersuara dia kuat lagi, Pak. Ya. Jadi kekuatan angin itu kuat, maka dinamakan dengan rihin sarsarin atiyah. Maka angin yang bersuara yang kencang tadi memasuki setiap rongga-rongga yang ada pada diri manusia. Rumahnya hana perlekerale, Pak, rumah kaum Ad, Pak, hancur semua. Kemudian angin-angin itu masuk ke dalam rongga-rongga hidung mereka, sehingga karena tidak sanggup tertahan lagi, yang paling lemah di antara seluruh anggota tubuh ini, engsel yang paling lemah adalah leher. Maka yang duluan copot adalah lehernya. Ya. Jadi makanya lehernya copot. Kaum Ad itu semua mereka copot lehernya, tidak ada yang tidak copot lehernya ketika masuk angin ke dalam rongga-rongga tubuh mereka. Ini yang namanya ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ini yang pertama, yauma tarjufur rajifah.
Jadi nanti tiupan sangkakala yang pertama ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi, ada dalam tafsir Al-Baghawi. Beliau mengatakan tarjufur rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama. Tarjufur rajifah itu as-sautu bil harakah. Ada suara kemudian ada goncangan lagi, Pak. Ya, itu tiupan sangkakala yang pertama. Jadi suara itu bukan konsentrasinya bukan pada tiupannya tidak, tetapi pada yang diterbangkan oleh Allah tadi. Itu suaranya di situ konsentrasinya. Sudah. Kita lanjut lagi. Tatsba'u harradifah. Tatba'uha ini dilanjutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka dinamakan dengan radifah. Radifah itu apa? Radifah itu kalau dalam hadis nanti fa'ardafa. Ardafa itu mengikuti dia, Pak. Dia ikuti. Kemana pergi dia ikuti, Pak. Maka ada hadis yang menyebutkan ada seorang sahabat terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan kalimat mengikuti digunakan radifa. Radifa, ardafa. Jadi kemana pergi diikuti, Pak. Artinya apa? Setelah tiupan sangkakala yang pertama, itu memang harus ada tiupan sangkakala yang kedua. Namanya radifah. Radifah memang ada juga teriakan, tapi teriakan itu bukan teriakan dari suara dari ini, tidak. Bukan suara dari alam yang dihancurkan oleh Allah, tidak. Karena apa? Tidak hancur lagi, Pak. Tidak hancur lagi. La tara fiha iwaja wala amta. Nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, memang tidak ada lagi gunung, tidak ada, semua tidak ada lagi, Pak. Jadi mereka tu la tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada jalan berkelok-kelok, tidak hana gunung liba, tidak ada bukit-bukit lagi, tidak ada lembah-lembah lagi. Cuma ada suara, Pak. Suara siapa? Maka di situ disebutkan sahah. Sahah itu adalah teriakan orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar. Ini yang pertama. Ada yang kedua, pendapat kedua, itu adalah teriakannya malaikat. Jadi teriakan malaikat itu zafir wa taghayyud. Zafir, tagayyud, dua. Yang ketiga, teriakannya neraka. Teriakan neraka dibalik, Pak. Tagayyudau wa zafira. Kalau malaikat zafir wa tagayyud, dalam Al-Quran kalau neraka tagayyudan dulu baru zafir. Jadi zafir itu berteriak, teriakan para malaikat. Kemudian yang kedua, tagayyud. Tagayyud itu apa? Marahnya luar biasa. Kemudian selanjutnya neraka juga berteriak, taghayyudau wa zafira. Jadi dia sangat marah sekali dan berteriak supaya penduduk neraka itu cepat-cepat masuk ke dalam neraka. Maka yang kita dengar nanti suara itu bukan suara ini lagi, Pak, kan gunung kan nyanli, Pak. Tetapi fa idza ja'atis sakhah. Ketika nanti ada suara-suara teriakan malaikat, teriakan neraka, teriakan penduduk di padang mahsyar itu. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka Ibnu Abbas mengatakan ini adalah ketika ditiup sangkakala yang kedua, penuh dengan teriakan-teriakan sehingga seorang itu lari dari saudaranya. Anak juga berteriak, "Dron ya hanana purno agama gelun." Ngomong istrinya lagi, "Kamu juga tidak mengajarkan saya apa-apa, tidak mengajarkan salat, ibadah dan lain sebagainya." Akhirnya semua lari. Ini teriakan, beda teriakan tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua. Kemudian jaraknya berapa tahun itu, Pak? Tiupan sangkakala yang pertama dan kedua berapa tahun? Kita ambil tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, Pak. Al-masafah baina nafqatul ula wa thaniyah 40 sana. Jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun lamanya. 40 tahun itu kalau kita konversikan dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat itu satu hari itu 1000 tahun, ya, 1000 tahun. Makanya 40 tahun itu maknanya apa? 40.000 tahun lamanya. Artinya kita tinggal di alam barzakh nanti tidak kurang dari 40.000 tahun lamanya. Walaupun orang sebelum kita sudah ada di alam barzakh, minimalnya 40.000 tahun kita berada di alam barzakh. Dekedi meninggal ketika tiupan sangkakala yang pertama dan dibangkitkan pada ketika tiupan sangkakala yang kedua. Maknanya kita sudah tidur di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Waktu yang panjang sekali. Kalau dibandingkan dengan waktu dunia. Nyon dunia dia 60 tahun mandum ka kata pegak ni, tapung go bekala ibadah bekala mandum kali baik. Artinya apa? 60 tahun itu menurut kita sudah lama sekali 60 tahun. 70 tahun itu lama sekali 70 tahun.
80 tahun itu lama sekali Pak, padahal sebentar saja. Karena kehidupan dalam kandungan sebentar, ada waktunya. Nawate Pak, ti kurung bulan nawate. Di alam dunia ini nawate fi'at, paling tegah padum tertutun. Kita ambil saja Fir'aun laknatullah 90 tahun. Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa umurnya 90 tahun. Maka karena dia kanker ini, nggak bisa makan apa-apa lagi, meninggal dunia 90 tahun. Dia nikmati dunia 90 tahun, Pak. Dia nikmati fasilitas Allah 90 tahun, Pak. Dia nikmati tubuh ini 90 tahun, Pak. Ya pegah roh hebat, ayu, cuma 90 tahun saja. Tapi ketika masuk ke alam barzah, yang jino kaitan dengan alam barzah, Pak, dan belum dibangkitkan lagi, Pak. Artinya apa? Lebih dari 40.000 tahun mereka berada di alam barzah. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Artinya hendak pelai ragu, kenanya beriman saja, Pak. Karena iman itu apa? Iman itu bil qulub. Karena kita sudah beriman kepada Allah, wa amilus salihat, maka mari kita beramal saleh. Amal saleh itu dengan apa? Bil jawarih. Karena kita beriman kepada Allah, kita yakin pada tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua, maka kita mari beramal, amal saleh. Kita ngomong baik-baik, kita beribadah, kita buat ini, buat itu. Yang jelas ibadah dalam arti yang sangat luas sekali. Bukan salat saja, tidak. Bukan baca Al-Quran saja, tidak. Kata-kata yang baik juga ibadah. Tidak melihat maksiat juga ibadah. Kita tidak ambil punya orang lain juga ibadah. Tidak menzalimi orang lain juga ibadah. Jadi ibadah itu dalam konteks yang luas sekali. Oh, tidak sanggup bersedekah, hanya sanggup bersedekah. Seperti sahabat mengatakan, kami orang miskin ya Rasulullah, kamu hanya sanggup bersedekah seperti orang-orang kaya itu bersedekah. Apa kata Rasulullah? Kamu duduk saja beristighfar, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Ya. Kamu duduk saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau dalam perjalanan astagfirullah, astagfirullah. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, qulubu yauma idzi wajifah. Jadi qulub ini jamak dari qalbun. Qalbun itu hati, Pak. Hati mereka waktu itu ketakutannya luar biasa. Jadi qulubu yauma idzi wajifah. Wajifah itu al-khauf ma'al qalaq. Sudah takut, gundah lagi, Pak. Makanya Allah mengatakan, kegundahan kita di dunia tidak sebanding dengan kegundahan di akhirat. Lebih gundah lagi, Pak. Ketakutan kita ketika di dunia hilang harta kita tidak sedahsyat ketakutan kita ketika di padang mahsyar. Ketakutan kita di dunia ketika hilang jabatan tidak sedahsyat ketakutan kita ketika di padang mahsyar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Saya uji kalian, kata Allah. "Walanabluwannakum bisyai'in." Itu kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, yadullu ala taqliliz zaman. Cuma sedikit sekali, Pak, ketakutan kita, Pak. Makanya bisyai'in minal khaufi, takut bakal gak ada jabatan lo ya Allah, gak ada peng lo ya Allah, gak ada harta lo ya Allah. Tidak sebanding itu, tidak sedahsyat ketakutan kalian ketika di padang mahsyar. Hana atau permen daya di hati yang, Pak, di padang mahsyar, Pak. Hana atau permen, Pak. Tak ada ngejuinan, Pak. Makanya seorang itu keluar kata-kata dari mulutnya apa setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, menyolong tepu lagi nyo. Lu beribadah belu-lu ya Allah. Nyo tepu lagi nyo, hana lu pegang maksiat ya Allah. Ya. Ini namanya nafsu lawamah. Maka lawamah itu di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan lawamah imma fi khairin wa imma fi syarrin. Seorang itu mencaci dirinya sendiri, apakah dia mencaci dalam kebaikan? Bagaimana mencaci kebaikan? Kenapa sedikit sekali ibadah saya? Kenapa sedikit sekali saya berbuat baik? Kenapa sedikit sekali saya berbuat ini, berbuat itu? Kalau saya tahu seperti ini, maka saya akan berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi. Bahkan ada dalam sebuah hadis qudsi, ada seorang yang mati syahid, apa katanya? Ya Allah, kalau engkau izinkan, ya, saya tahu dahsyatnya pahala mati syahid itu, saya akan kembali lagi ke dunia, mati syahid lagi. Kemudian ke alam barzakh, kembali lagi, mati syahid lagi sampai berapa kali. Ya, artinya apa? Pahala mati syahid itu kan dahsyat luar biasa, ya, Pak. Maka sahabat-sahabat itu mengatakan, kalau seandainya bisa kembali lagi, saya mau mati syahid lagi. Begitulah seorang itu ketika dia nanti sudah berada di alam lain. Karena alam barzah hana butleh, hana kerja leh katanya. Yang kerja angka ditinau, yang ibadah angka ditinau. Artinya di sini di dunia ini enggak ada waktu istirahat sebenarnya. Istirahat dalam arti yang positif, ya.
Jadi artinya tidak ada waktu istirahat untuk beribadah. Tapi harus beribadah, ibadah haju, ibadah haju, ibadah haju. Ibadah bukan dalam konteks yang sempit, tidak. Jadi ibadah itu bukan konteks sempit, berkata yang pekahanan yang tunat, pekahanannya, pekahanan aja, tidak. Ibadah itu dalam konteks yang sangat luas sekali. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi, zahirah wa batinah. Menjaga diri saja sudah ibadah. Lulun jaga diri ya Allah, haid terjerumus lagi urungnya ya Allah, ibadahnya banyak. Itu warak namanya dalam kajian tasawuf. Jadi warak itu memang ada warak yang haram, ada warak yang warak haram, warak syubhat, warak yang halal haid pupuk ni Pak. Gede paling-paling warak yang haram lah. Kalau yang syubhat paninanya model-model gede Pak. Alah syubhat nata talun ninan. Paju hujud lek maahnya Pak. Tapi kalau warak yang haram mungkin ya kita bisa jauhi Pak. Kita warak saja sudah dapat ibadah, pakai ibadah ni Pak. Zahirah atau batinah. Batinah itu dalam hati Pak. Ya, kata ni dia, ilmu bubuknya ya Allah. Ya, Pak. Tetapi kebanyakan yang dicatat oleh malaikat itu adalah zahirah saja, Pak. Tidak batinah ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Qulubu yauma idzin wajifah. Ini ayat ini adalah bentuk gaya bahasa majaz mursal alaqah juz'iyah. Ya. Apa maksud alaqah juz'iyah? Allah hanya menyebutkan salah satu anggota tubuh yaitu hati, Pak. Karena yang takut itu hati. Ketika kita ketakutan, yang awal mendakdu hati, Pak. Kan boleh, Pak. Maka ini namanya majaz mursal. Ketika hati itu takut, semua anggota tubuh menjadi takut. Ya. Ini namanya majaz mursal. Jadi mengungkapkan makna sedikit, tetapi maunya banyak. Lagi kita ulang-ulang biasa ada pegang, Pak. Boleh main dua boh ber, Pak. Tepo dua boh ni, Pak. Bomamplam dua boh ber, luncur dua boh ber, necok aju Pak. Waktu tak kalian ka habis bomamplam tanya Pak. Nya nak pelahir ni mai. Awak ceh carang-carang lagi-lagi yang model pun aja. Majaz mursal alaqah juz'iyah. Di begahnya kan lagi Al-Quran begah Pak. Menyebutkan sebahagian tapi maunya banyak. Menyuhainya betul kan menyutai youth mayang, henti kita mayang. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi ini seperti saya tidak melihat batang hidungmu hari ini ya. Makna batang hidung apa? Hidung adalah bagian dari tubuh. Ya, artinya apa? Seluruh tubuh. Contoh lain lagi. Farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Allah gayukan rukuk mentang gayu semayang, Pak. Takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah dan Allahu Akbar. Rukuk adalah bagian daripada salat. Maka disuruh kita farka'u ma'ar raki'in. Irka'u itu dalam bentuk jamaah. Artinya apa? Salat jamaahlah kalian. Ini temayang jamaah, baik temayang tidak. Kecuali dalam keadaan darurat. Salat jamaahlah kalian. Satu. Yang kedua, farka'u ma'ar raki'in. Kenapa ada rukuk di situ? Salat Yahudi, salat Nasrani, salat orang-orang dulu tidak ada rukuk. Maka yang ada rukuk itu cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang Yahudi salat juga, bukan tidak salat. Di dalam Taurat itu menyuruh orang untuk salat juga. Nabi Ismail alaihissalam dalam syariatnya juga menyuruh salat dan membayar zakat. Bani Israel begitu juga. Di dalam Injil juga menyuruh salat dan bayar zakat. Maka Nabi Isa mengatakan wa ausani bis salati waz zakah. Saya itu diwahyukan oleh Allah untuk mengajak Bani Israel untuk salat dan bayar zakat. Dalam Taurat begitu juga. Bagaimana salat mereka? Tafsir Al-Qurtubi membongkar isi Taurat mereka. Apa katanya? Min sifati salatil Yahud, sifat salat Yahudi dan sifat salat Rasulullah sebelum turunnya kewajiban salat 5 waktu. Itu salatnya apa? 4 raka'ataini asyiyya wa raka'atan wa asyiyan. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Orang Arab kalau menyebutkan malam, itu bisa saja habis asar. Kalau menyebutkan malam, bisa saja jam 10 nanti, Pak. Jam 10 malam. Maka hana perlahiran, menyorong Arab di pajobu malam, datanya pajang sarapan malam, poti peluh, hana perlahiran. Poti peluh mentang malam, Pak. Ya. Waktu sarapan pagi, poh padum. Oh, sarapan pagi na poti peluh, Pak. Poti peluh, poti belah. Ya, hana perlahiran, Pak. Kalau mereka sarapan pagi. Oh, makan siang kapan? Habis hatanya hana perlahiran. Nyo katanya bengah harus potuju. Kemudian jauh ropoh malam harusnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan qulubu yauma idzi wajifah. Jadi arti wajifah itu al khauf ma'al qalaq. Sudah takut gundah lagi, Pak.
Kegundahan dan ketakutan ini cukup dahsyat kalau dibandingkan dengan ketakutan kita ketika di dunia. Kalau di dunia ketika gundah, oma katutung rumah lun kanyo kaje, ibu kali betul mal tenang. Ya, nya rumah lain detek lah rumah lain detek kamu jual lain. Oh, katenang rumah ya. Katenang rumah. Pun ada bantu, kamu bantu kan? Oh, kaji kan. Menyon bantu, nyon rumah lo yang bro lun detek lah, bantu lah. Artinya apa? Ketakutan dia cuma sebentar saja. Kenapa ada yang bantu? Tapi di padang mahsyar anak atau bantu, Pak, anak atau bantu. Kecuali siapa? Kalau ada punya anak saleh, kalau punya anak saleh. Dibantu apa? Kalau amal ibadah kita itu bisa menolong kita. Kita dibantu dengan apa? Ketika di dunia, fasalli li rabbika wanhar. Seorang yang salat, kalau dalam tafsir Sawi katakan as-salat al-mafruḍah, salat 5 waktu, wanhar, dan dia berkorban, Pak. Ini waw ini ada mengatakan waw ma'iyah, ada mengatakan waw ataf. Artinya dia tidak salat saja tapi dia berkorban, maka akan dipersiapkan kepada dia telaga Al-Kautsar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Lain hana harap bantu, Pak. Yang menyohana ada purno ane itu untuk katanya, Pak. Hana ada purno inang itu untuk katanya, Pak, di padang mahsyar nanti, Pak. Ini yang disebutkan qulubu yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absar itu penglihatan, Pak. Tapi ada yang mengatakan juga kalau absar itu, basir itu adalah hati, Pak. Ya. Ada yang mengatakan basir itu adalah penglihatan hati. Ada yang mengatakan basir itu adalah penglihatan jawarih, penglihatan zahir yang nampak. Absaruha khasyi'ah. Jadi penglihatan mereka itu khasyi'ah. Khasyi'ah itu khusyuk. Apa maksud khusyuknya? Maka kenapa dikatakan salat khusyuklah kalian? Yang timbulan khusyuk sembahyang. Apa maksudnya? Dia takut. Maka dikatakan dengan khusyuk itu apa? Tadarra'a. Tadarra'a wa dhalla. Sudah takut, dia merasa hina lagi, Pak. Maka orang khusyuk itu nampak dari temayangnya nampak, Pak. Begitu pula lah orang yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ketika itu pandangannya tertunduk ke bawah, sebagaimana orang khusyuk dalam melakukan ibadah salatnya. Maka dia yang teringat apa masa lalu dia teringat, Pak. Ya, teringat masa lalu. Inilah yang disebutkan dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ketika kami dibangkitkan dalam keadaan telanjang ya Rasulullah, kami telanjang tidak punya sendal. Apakah seorang tidak malu dilihat oleh orang lain? Apa jawab Rasulullah? Ada urusan lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka seorang itu semua tertunduk semua, Pak. Tertunduk. Hanya permulai ya, Pak. Lagi urung ketika tsunami, Pak. Ketika tsunami ke tebi luar ke pelung luar, ilu puntung ke jana. Baje hana tapi hana ngilu puntung, Pak. Telop hana, Pak. Setelah beberapa jam kemudian baru dia tahu, baje tiambi tilu pilu pandang. Telop idan, Pak. Kenapa? Karena ada urusan lebih dahsyat lagi daripada itu. Gempa dan tsunami, Pak. Getanyo sedang tidur di dalam rumah. Ketika gempa, Pak, ngengejak krong dan tepi luar, Pak. Mungkin menyojek dari jendela dan tepi, Pak. Duduk baru terdepu, cili lompat dari jendela, ya, Pak. Seorang ketika dikejar oleh anjing, Pak, dipercerok oleh saya, Pak. Nyan bintih-bintih manyang teme Pak. Kenapa? Karena ada urusan lebih dahsyat lagi dibandingkan bintih. Dah ya, asai pungono, Pak. Ika baki abe, Pak. Daripada ika aki abe, gailu watuhan, Pak. Jadi ada di padang mahsyar begitu juga. Jadi saking sangat dahsyatnya urusan itu, karena kita tidak bisa kembali lagi. Bagaimana balik lama? Semua ada periodenya. Latar kabunna tabakan antabak. Semua itu ada periode, Pak. Jadi maksud tabak itu dalam bahasa Arab itu bisa lantai, Pak. Bisa saja tabak itu fase-fase. Fase yang sudah dilalui tidak bisa dilewati lagi. Fase alam kandungan tidak bisa lewati lagi, Pak. Umayat tamu lang kandungan 3 tu lek ya rasa hakiban mangat lang kandungan nikmat ji hanjut balik le mai karena kanam sekurung bulan kabeh tebi hana le mai lam dunia 60 tahun ulum jak balik tiap mendak hanjut le mai panena balik lama ibadah sudah di ini semuanya sudah ditutup. Makanya ketika seorang meninggal dunia itu kitab-kitab semua ditutup, Pak. Nya kayak itu habislah tugas 2 malaikat ni kabeh hilun kata. Kapan dibuka kembali? Wa idza suhufun nusyirat. Nanti ketika di padang mahsyar baru dibuka kembali yang nepubut. Acikalan nak bertentangan acikalan nilai. Disitulah terjadi perdebatan situ, Pak. Seorang berdebat dan tidak mau menerima apa yang ditulis oleh Allah. Seorang berdebat dengan 2 malaikat ini, Pak. Seorang berdebat dengan nabinya, dia berdebat. Seorang berdebat dengan diri dia sendiri berdebat. Hai pakan mengakui lon lah, jauh li jaro. Lumpu yang puput angkanya lumpu akui, Pak. Ketika itu terakhir kapan? Seorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia mengakui semua dosa-dosanya. Kalau dia tidak mengakui dosanya, apa yang sudah tercatat di situ,
Dia terus di dialog, terus dialog. Makanya Rasulullah mengatakan, man nuqisha hulika, man nuqisha halaka. Siapa yang diajak dialog oleh Allah dan malaikat, hati-hati saja, hancur dia, kata Rasulullah. Celaka dia. Maka kita berdoa kepada Allah ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada dialog sedikit pun. Hana dialog. Hana tanya, "Homo neme pakibannya." Nya menyukai dialognya ka bermasalah ni, nya bermasalah. Disitulah kita membutuhkan kepada anak-anak kita Pak yang saleh. Disitulah kita membutuhkan kepada amal ibadah yang menolong kita nya. Nya menyona dengan saleh, nya kita tolong je mangat ha je Pak. Menyona dengan saleh Pak. Apalagi anak penghafal Al-Quran. Makanya hana-hana perle pun nanti tutah-tutah tak perayaan hana bopu je Pak. Habis peng bah ke dia habis peng Pak. Artinya apa? Kita mengambil saham dia nanti Pak. Itulah saham kita untuk ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan absaruha khasyiah. Jadi artinya apa? Dia tertunduk saja Pak. Dia khusyuk. Jadi mana khusyuk apa? Dia malu sekali Pak. Ya, ji malai dah pekan hana lampu pupuknya dan tidak bisa kembali lagi Pak. Tidak bisa kembali lagi. Maka seseorang begitu juga. Ketika di padang mahsyar nanti tidak dimasukkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebelum dia mengakui betul lun pubut ya Allah. Allah itu yang Allah tunggu Pak. Kata-kata ini keluar di dalam Al-Quran itu digambarkan halaka anni maliyah, habis hartaku tidak bisa menolongku. Halaka anni sultaniyah, begitu juga hujahku sudah habis. Nyan nyokal lagi nyan baru Pak. Gecok tu ada catatan Lauhul Mahfuz, dicocokkan coba lihat. Apakah catatan di Lauhul Mahfuz ini tidak sesuai dengan catatan kamu? Sesuai ya Allah. Jadi awal pekan proteh sesuai, mandu sesuai Allah. Ketika sudah sesuai, baru Allah perintahkan kepada malaikat, khudhuhu faghulluhu thummal jahima salluhu. Khudhuhu ini maknanya apa? Itu dalam bentuk jamak. Khudhu jamak, dari mana kita tahu jamak? Dari mana kita tahu banyak? Ada waw di situ. Khudhu wahai malaikat, bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat. Wahai malaikat, ambil dia satu orang ditangani oleh banyak malaikat. Khudhuhu faghulluhu. Kalimat khullun itu ikat tangannya ke belakang, Pak. Diikat tangannya ke belakang setelah dia mengakui semua dosa-dosanya. Kalau menyo di dunia kah hana ya Pak. Tidur urung kai pathol menyerah aju, tapi dalam penyeram pep-pep lo menyampa. Lun hana dala, lun kai pegah macam-macam. Tapi seorang yang masuk ke dalam neraka tidak pernah protes lagi dia. Bahkan dia mengakui sendiri dosanya. Ketika ditanya, ini ada dua tafsiran. Satu tafsiran yang bertanya adalah penduduk sorga. Satu tafsiran lagi yang bertanya adalah malaikat. Masalahkakum fi sakar? Kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Hana kamu temayang kamu. Tidak pernah ada yang menjawab kami sudah dizalimi oleh Allah. Tidak ada. Kami sudah salah. Kan kamu yang patut sebenarnya simpulan yang masuk ke neraka. Tidak. Mereka mengakui semua dosa-dosanya. Ya. Berarti kalau lama mengakui, berarti lamalah di padang mahsyar nanti. Satu hari itu khamsina alfasana, 50.000 tahun lamanya. Ya. Jadi kalau 1000 tahun bagaimana? Akan ada ini. Ada 1000 tahun, ada 50.000 tahun. Mana yang benar? Dua-dua benar. 50.000 tahun lamanya itu adalah gambaran ketika manusia berada di padang mahsyar. Satu hari 50.000 tahun lamanya. Ketika sudah sampai 50.000 tahun lamanya, satu hari. 50.000 tahun yang kedua, 2 hari. Kalau yang 1000 tahun itu, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya apa? Perjalanan hari-hari kita jino Pak, nyauro jino Pak. Perjalanan hari-hari kita sekarang. Seperti Nabi Adam alaihissalam itu berada di dalam sorga. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan sa'atan minan nahar. Cuma sebentar saja. Kalimat sa'ah bukan artinya 1 jam, tidak. Salah nih Pak. Sebagian menafsirkan apa? Itu 1 jam, ya, 1 jam. 1 jam itu apa? 1 jam itu dalam hitungan akhirat. Dalam hitungan akhirat berarti 1 jam umur beliau kira-kira kalau 1000 tahun bagi sekian Pak. Ada umur beliau 120 tahun ya, berada di dalam surga. Berarti kalau ada umur 120 tahun, dia sudah hidup 1 jam. 60 tahun setengah jam. Setengah jam dah udip ni Pak. Ada umur 30 tahun 1/4 jam kita hidup di dunia ini Pak. Itu kalau perkiraan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini keadaan ketika seorang berada di padang mahsyar. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini yang akan kita baca sekarang harus kita baca terjemahan dulu. Artinya apa? Kita jangan salah nanti memahami. Karena ini kok cerita tentang lain lagi ini, Pak. Ini cerita seorang ketika berada di padang mahsyar.
Ketapa ceritanya tentang dunia lagi. Nah, coba siapa yang Pak Endang Ustaz? Ya. Yaqulu ya. Ya. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya, ini kapan keluar kata-kata ini, Pak? Ini Allah ingin itulah bahasa merelai pun aja, Pak. Ya, lihat ke belakang kembali. Dulu kenapa kalian ngomong seperti ini? Ya, ini ngomongan dulu nih, Pak. Dari mana kita tahu ngomongan dulu ini? Dari tafsir Syaukani, Pak. Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Asyur. Ini mereka ini mengatakan, ini perkataan orang kafir dulu sebelum mereka meninggal dunia ketika berada di dunia. Ini bukan di akhirat, tidak. Ya, jangan salah. Makanya di dalam terjemahan tidak diungkapkan di situ di mana posisi mereka sekarang. Enggak ada, Pak. Ada ditulis, Pak ini? Tidak ada. Makanya nanti jangan kita salah paham, Pak. Salah paham begini. Orang kafir mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Sedangkan di waktu itu mereka sudah dibangkitkan. Ini pernyataan mereka ketika mereka berada di dunia dulu. Ini kan Allah mengatakan lagi, ya pulang haba. Kalian dulu ngomong apa dulu ke saya, kata Allah. Pun pegah kalian nawai. Yaqulun, kalian mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian meninggal. Apa namanya? Yaquluna inna. Ya, ini ada dua tafsiran juga. Ada yang mengatakan ini perkataan orang kafir dulu. Ada yang mengatakan juga perkataan orang musyrik. Apa beda musyrik sama kafir? Kenapa di dalam surah Al-Bayyinah dibedakan antara musyrik dan kafir? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu waw ataf. Menandakan apa? Kafir dan musyrik itu berbeda. Ya, kafir musyrik berbeda. Kenapa kafir itu identik dengan ahlul kitab? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu min itu adalah min bayan. Min tafsili namanya. Dijelaskan siapa itu orang kafir. Orang kafir adalah ahlul kitab. Ya, nih. Bagaimana mereka kafir? Mereka sudah tahu hukum. Hukum ini haram, hukum itu apa haram, ini wajib, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya mereka menutup-nutupi. Orang yang berzina itu di dalam Taurat itu harus dirajam. Orang yang pencuri di dalam Taurat harus potong tangan. Dalam Injil begitu juga. Tapi mereka menutup-nutupi. Kenapa? Karena ada dua orang Yahudi, mereka berzina, mereka minta keringanan hukuman yang ditutup Taurat. Tang hana alam Taurat, tang bino-bino, ya, Pak. Maka menutup-nutupi itu namanya kafir namanya, Pak. Maka kafir itu berasal dari, kalau dari bahasa Arab itu, kafara itu adalah menutup-nutupi. Maka kafir itu ada 7, Pak. Kufur i'tiqad, menutup-nutupi jiwanya untuk mengenal Allah. Kufur ihsan, seorang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, dia tutup jiwanya, Pak. Seakan-akan nikmat itu bukan berasal dari Allah. Ini kufur nikmat namanya, Pak. Yang ketiga kufur ihsan. Kufur ihsan yang bagaimana? Seorang beribadah tapi tidak yakin kalau ibadahnya itu diperhitungkan oleh Allah. Seorang berbuat maksiat, dia itu tidak yakin kalau maksiatnya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Kemudian kufur ingkar. Ingkar itu bagaimana? Dia memang tidak mengenal Allah sama sekali. Maka dia tutupi dirinya. Watai ceramah Allah, hana puya ceramah balu, hana puya nyoh, hana puya ajib. Kenapa? Karena hatinya sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kufur juhud. Juhud ini apa? Kufurnya iblis laknatullah. Dia beribadah, akhirnya dia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya bejut lagi iblis, Pak. Kita sudah ibadah, tahajud dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kufur inat. Inatnya kerihule bahasa adanya, Pak. Tungang, Pak. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu kewajiban itu dari Allah. Dia sudah tahu ini tahu, tapi dia tidak mau berbuat. Temayang hae, Pak. Dia yakin kepada Allah. Lo yakin? Yakin lo ke Allah. Yakin salah itu wajib, yakin lo. Nana temayang? Hana temayang. Ini kufur, masuk kepada kufur inat namanya. Yang ketujuh, ini kufur nifak. Kufur nifak apa? Seorang pandai ngomong saja, tapi tidak pandai berbuat. Inilah yang dimaksudkan oleh penafsir yang pertama. Yaqulun, orang-orang kafir 77 tadi, Pak. Ya, mereka mengatakan ketika dunia panenanyo, nikmat panena dari Allah, panena itu, Pak. 77 itu. Ada yang mengatakan itu orang musyriknya. Ya, makanya musyrik surah Al-Bayyinah itu musyrik sama kafir itu dibedakan. Musyrik itu untuk siapa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kafaru itu keturunan Nabi Ishak. Itulah orang-orang Bani Israel, yang mereka itu menutupi dirinya untuk mengenal Allah. Satu. Wal musyrikun, keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menyembah patung. Maka mereka dikatakan musyrik. Sudah, ini masalah pertama. Masalah yang kedua, ada penafsir mengatakan Yahudi dan Nasrani itu dikatakan dua-dua mereka kafir dan musyrik. Kenapa kafir? Mereka menutupi diri mereka, menutupi isi Taurat dan Injil. Satu. Kenapa musyrik?
Yahudi musyrik, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Ya, ini kan musyrik awalnya, Pak. Nasrani, kenapa ada kafir dan musyrik? Karena mereka kafir menutup-nutupi diri, menutup-nutupi Injilnya, dikatakan musyrik karena mereka apa? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Ya. Maka kadang-kadang seorang pada posisi kafir, pada posisi musyrik. Kadang-kadang dua posisi ini, Pak. Makanya yaqulun, ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan musyrik. Ada yang mengatakan dua-dua intinya, kafir dan musyrik. Allah mengatakan begini, dulu kenapa di dunia kalian mengatakan kalimat seperti ini? Nyan, kepu dah semayang, kepunya, kepu je. Jino cini kalian, cini kan betul yang belum pernah hawai. Cuma kata du, kata i memang, kata i memang. Jadi mereka mengatakan dulu begini. A inna lamardudu nafil hafirah. Nyan, mardud ini maknanya apa? Radda ya ruddu, akan dikembalikan. Ketika di dunia, kenapa kalian ngomong? Kalau kami mati, kami akan dikembalikan seperti wujud asli kami dari tanah. Kemudian kami akan dibangkitkan lagi. Tak mungkin, hana mungkin namanya. Ini makna hafirah. Coba diulang kembali Pak Endang, hafirah tadi, ulangi kembali. Yaqulun, ya. Ya. Iya, hafirah itu berasal dari kalimat hafirah itu mengorek-ngorek. Mengorek-ngorek. Makanya nanti hafirah itu seperti kuku ya. Jadi arti mengorek-ngorek begini, mengorek-ngorek masa lalu dia Paknya ini, Pak. Apakah kami akan kembali seperti itu? Setelah kami mati kami akan kembali seperti itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ketemu dengan saya, ya, sebagaimana kalian dilahirkan dari rahim ibu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita pegang kata-kata ini, Pak. Apakah betul seperti itu? Nyaci kalian menyebutnya hana perlele kita yang umma lun percaya, hana percaya le, hana percaya le. Nyo percaya ke jino percaya, Pak. Ketika nanti di padang mahsyar hana perlele lun kalum patih Allah hana le. Ini sebagaimana pengakuan orang kafir, orang musyrik, bahkan kafir musyrik, apa kata mereka? Fa'tarafna bidu ahyaitana thnataini wa amatana thnataini fa'tarafna bidunubina. Ya Allah, kami sekarang baru akui kalau hidup itu dua kali ya Allah, mati itu dua kali ya Allah. Dah udip dua kali banyak. Udip ketika di dunia dan udip di padang mahsyar. Satu, Pak. Ini arti hidup maksud di sini apa? Hidup tubuh dan roh, Pak. Kalau di dalam alam barzah memang roh itu tetap hidup, roh tidak pernah mati, Pak. Roh tetap hidup, Pak. Ini yang dimaksudkan hidup di sini adalah hidup pertemuan antara roh dan jasad, itu dua kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam barzah. Ahyaitana tsnatain wa amatana tsnataini. Engkau matikan kami dua kali ya Allah. Di mana matikan dua kali, Pak? Ketika di dalam kandungan sebelum 4 bulan itu mati, Pak, janin, Pak. Tidak diberikan roh oleh Allah. Kemudian setelah itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati yang pertama. Mati yang kedua ketika berada di alam barzahnya, Pak. Ketika di alam barzah. Artinya apa? Engkau matikan, hidupkan kami dua kali. Engkau matikan kami dua kali. Fa'tarafna bidunubina. Kami akui dosa kami ya Allah. Kami buat ini. Hana perlele, kepulau kata Allah. Kenapa dulu tidak kalian akui? Nyan, Pak. Jadi makanya sisa-sisa umur dan nyoba. Kayak hana mentente, Pak. Hana mentente mungkin bakah meninggal urung muda pada urung duha, Pak. Hana mentente aja, Pak. Karena idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka untuk mengisi itu isilah dengan kebaikan-kebaikan. Dah baca buku, hana perlu dah berdebat. Kalau kita ini, kita apa nasihati, hai dengar kaku. Tak apakah kau hai tajak teman, hai dengar kaku, apa ke urusan rong Allah. Yang jelas tugas kita sudah selesai, Pak. Amar ma'ruf sudah selesai. Kamu buat ini salah, hai dengar kaku, kamu dah berjih-jih lomba. Maka jangan berdebat dengan orang bodoh, hai, Pak. Kata Imam Sya'rawi, Pak. Kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, maka kamu akan menjadi musuh dia, Pak. Berdebatlah dengan orang pintar. Ya, lagi lupa orang pintar kan dukun, katalah, Pak. Ya. Dia berdebat dengan orang pintar, jawab dukun. Ipakah ahlinya you berdebat dengan orang pintar, Pak. Dengan dukun. Orang pintar itu dipanggil orang pintar karena yang datang sama dia orang bodoh, ya, Pak. Maka dukun itu jadi pintar, ya, Pak. Maka supaya dia tidak pintar lagi, baik jajak berdukun, ya, Pak. Baik jajak berdukun. Yang katakan berdebat dengan orang pintar, orang yang nak ilmu, ya, Pak. Berdebat dengan mereka. Kenapa? Mereka akan menjadi temanmu nanti, kata Imam Sya'rawi. Mereka akan menjadi temanmu. Kaum muslimin kan simpel sekali, hidup itu simpel, Pak. Dan kemudian hidup itu apa kata Imam Jalalain, Pak? Jalankan saja perintah Allah, tinggalkan saja yang dilarang oleh Allah. Kabereh, Pak, kabereh, Pak. Menyuruh kita ikut campur urusan kau, Pak. Memang betul kita ikut campur urusan orang lain, Pak, supaya dia salat beribadah. Kalau nak mau ya sudahlah, ya sudahlah. Kita berdoa saja pada Allah supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana perlu dah caci maki je, memang hana betul memang diciptakan hana betul. Hana kau urusan dia, Pak. Ya, bukan urusan kita itu. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu ayat lagi, Pak. Kita buah ayat juga, Pak. Ini perkataan mereka dulu. Itu makna hafirah. Hafirah itu ada berapa macam ini. Dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Jalalain, hafirah itu al-hayah. Hayah itu kehidupan semula. Apakah kami akan dikembalikan seperti kehidupan semula? Mustahil. Tidak mungkin. Hana mungkin ya. Maka Allah mengembalikan kembali pulang habai saya, Pak. Kamu pernah mengatakan seperti ini dulu kan, kata Allah. Sekarang coba kamu lihat. Kamu saya bangkitkan kembali. Ya, Pak. Jadi artinya kita beryakin, Pak. Jadi iman itu yakin. Menyohana yakin berarti Anda beriman ya, Pak. Kita apapun yang dikatakan Al-Quran yakin mendang ya, Pak. Sorga begini yakin, lo yakin ya Allah. Alam barzah begini lo yakin ya Allah. Ketika di padang mahsyar kamu begini, lo yakin ya Allah. Yakin mendang ya, Pak. Ya. Inilah namanya apa rukun iman, Pak. Yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan syarat oleh Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Seorang dikatakan beriman kalau iman itu dari hatinya dulu, Pak. Ya, yang pertama. Yakin dengan hatinya. Sudah satu. Yang kedua at-talaffuz bil lisan. Dia harus melafadzkan dengan lidahnya. Saya yakin betul ini ujian dari Allah. Saya begini, saya begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah dua. Yang ketiga, wa ta'mal bil jawarih. Dia melakukan dengan anggota tubuhnya. Karena dia yakin kepada Allah maka dia salat. Karena dia yakin kepada Allah maka dia bersedekah. Karena dia yakin kepada Allah maka dia berbuat kebaikan. Karena dia yakin kepada Allah maka dia meninggalkan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah. Karena naurung ipebut ke kebaikan karena agak bukan karena Allah. Berarti apa? Itu kan maknanya dia tidak yakin kepada Allah. Maka kenapa orang ria itu hanya gejuk pahala oleh Allah? Karena seorang beribadah melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan kejahatan bukan karena Allah, Pak. Karena CCTV. Kalau CCTV mendumi ni habis lundu malay dalam tampung kampung ni, Pak. Gaknya malay ngurung kampung hana malay ngak Allah ya, Pak. Ge pupu mati hana malay ngak Allah. Ge cuat agau hana malay ngak Allah. Ge paju harum hana malay ngak Allah. Kalau ni harum hana malay ngak Allah, Pak. Dia tidak tahu kalau ada malaikat hafadzah 8 orang malaikat hafadzah yang selalu mengontrol dan melihat dia, Pak. Ya, ni, Pak. Dia tidak tahu kalau ada rakib atid yang selalu bersama dia. Memang betul katanya sidro, Pak. Kita sendiri betul, Pak. Tetapi kita tidak tahu yang gaib. Aisyah mengatakan apa dalam hadisnya? Kalian tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kalian. Ini ketika apa hadis dari Aisyah, Pak. Ketika cerita tentang Jibril. Kecuali dengan izin, ya kata Aisyah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka Rasulullah bisa melihat apa namanya Jibril, Pak. 2 kali dalam bentuk wujud aslinya. Yang pertama di Batha itu di dekat tempat di dekat Mekah itu. Ketika Rasulullah keluar dari Gua Hira. Satu. Yang kedua, inda sidratil muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha melihat wujud asli malaikat Jibril. Satu ayat lagi, ya. Demi apa ayat itu? Ana buku. Aidza kunna 'idzaman nakhirah, kalian pernah ngomong juga seperti ini kepadaku, kata Allah. Makanya hati-hati, Pak. Kata-kata kita ini semua terekam semuanya, Pak. Getanya tak temuna, getanya tak pegat, nyota jih, nyota temuna agap, yang geulang mendung, Pak. Ini yang kalian ngomong dulu, Pak. Itu tak perlu heran, Pak. Tak perlu heran, Pak. Nyan, Pak. Kenapa tak perlu heran? Karena dalam teknologi sekarang ini, omongan kita berapa tahun yang lalu bisa direkam kembali. Ini omongan kalian. Dalam persidangan bisa dimunculkan kembali, Pak. Itu ada teknologi manusia, ya, Pak. Teknologi manusia. Ilmu Allah kan lebih dahsyat lagi, Pak. Nyan, Pak. Seperti catatan manusia, baik tapi catatan dengan penajian, dengan buku taboh, dengan pulpen taboh, Pak. Malaikat ni, Pak. Kedah lengan, Pak. Catatan itu habis tinta pinjam tinta taboh ni. Bukan begitu, ya, Pak. Mereka catatannya lebih dahsyat lagi, Pak. Ya, Pak. Kitab marqum, kitab digital, Pak. Digital kitabnya, Pak. Semua terekam terus, Pak. Tinggal buka saja rekaman itu. Ini kamu pernah ngomong ini puluhan tahun yang lalu. Punya dunia saja bisa terekam, apalagi ini, Pak. Artinya apa? Bintih-bintihnya bisa juga merekam suara, Pak. Dengan teknologi-teknologi itu, Pak. Ya. Artinya suara kita juga bisa leho nempak waktu kemudian bisa dimunculkan kembali. Wallahu a'lam bishawab bagaimana. Itu teknologi dan ilmu manusia. Lebih dahsyat lagi yang menciptakan manusia itu sendiri, Pak. Ya. Coba dipikir bagaimana, Pak. Maka kalian dulu pernah ngomong kepadaku kan begini. Aidza kunna 'idzam. Idzam itu apa? Idzam itu tulang belulang, Pak. Tulang belulang nakhirah. Nakhirah itu apa? Nakhirah yang sudah hancur. Dalam tafsir Asy-Syaukani, apa kata beliau? Nakhirah itu tulang yang sudah hancur. Idza habbatir riyahu, apabila ditiup angin, maka dia akan berterbangan. Fambakharat, dia berterbangan. Artinya apa? Ketika kita meninggal nanti, yang tulung-tulung hancur menumba, alu-alu sekali, Pak. Saya sanggup membangkitkan kalian kembali, kata Allah. Baik ini pikiran, kata Allah.
Maknanya apa? Kalian jangan pikirkan hal yang kecil itu. Kenapa tidak kalian pikirkan langit, bagaimana saya bangun langit itu? Penciptaan langit lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Awak dah ni fikir peng receh ni fikir. Kibannya pepe receh ni fikir mai. Menyolong mati kibandonnya kibar rezeki le, rezeki le dah fikir le Pak. Coba lihat binatang itu, Pak. Ada enggak pernah Allah sengsarakan binatang dengan tidak berikan rezeki kepada binatang? Tidak. Lemah teman-teman mana, Pak? Kalau lemah hana gejo rezeki oleh Allah karena tidak punya akal, maka pijut-pijut dan mati menum lemah, Pak. Tapi diberikan nikmat oleh Allah. Burung yang terbang di langit tapi kita pandainya nikmat rezeki, Pak. Allah mengatakan kalau kalian tidak, coba lihat burung-burung yang terbang itu. Siapa yang membuat mereka seperti itu? Mayum sikuhunna illa rahman. Yang membuat sayap mereka begitu itu saya, kata Allah. Kenapa ketika dia mengepakkan sayap, perhatikan burung, Pak. Kenapa ketika dia mengepakkan cepat-cepat sayapnya, setelah habis itu dia lepaskan sayapnya dan dia terbang itu. Kenapa tidak jatuh dia, Pak? Allah dan coba kamu lihat kenapa dia tidak jatuh. Setelah diselidiki, rupanya setelah dia kepak-kepak sayap itu, dia akan memenuhi pundi-pundi udara yang ada di bawah ketiaknya, Pak. Setelah ke udara itu penuh, maka dia menggelembung dan dia itu tidak jatuh. Allah mengatakan, coba lihat dia. Itu nikmat yang saya berikan kepada dia. Setelah pundi-pundi udara ini kosong, maka dia kepakkan lagi sayapnya dengan cepat sekali untuk memenuhi lagi. Setelah itu dia lepaskan lagi, Pak. Maka dia tidak jatuh. Masih yumsikuhunna ila rahman, kata Allah. Yang membuat dia seperti itu adalah saya. Dia tidak punya akal, kata Allah. Rezeki juga saya yang berikan, Pak. Cuma manusia saja. Kagejo akai, gejo sempurna, Pak. Semua sempurna, apa yang tidak ada sama manusia, Pak. Yang hana Pak manusia, Pak. Cuma dia saja tidak pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ya, kita sedikit lagi nih, Pak. Akhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Atau ini untuk ini saja minggu depan saja ini, Pak. Pertemuan selanjutnya saja ya. Ahad karena nanti kalau ini panjang lagi nih, Pak, ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Ini dialog nanti di luar ini saja, Pak. Ya. Nanti panjang lagi nanti, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.